Minggu yang lalu saya jelaskan tentang kisos di Saudi. Bagaimana dengan TKW yang kena kisos penggal kepala sementara dia membela diri karena coba diperkosa majikannya. Itu kan pengakuan dia. Jadi di Saudi itu ada tim, teman-teman sekalian. Saya pernah tahu sendiri ada keponakan Raja Fahad dulu, itu pangeran. Dia membunuh satu orang yang masuk ke rumahnya tanpa dia tahu ini orang siapa. Ternyata orang itu adalah kelompok Hizbah, kelompok Hayy Bil Ma'ruf Nahi Munkar. Memang dia tugasnya dia itu memang memeriksa dan mengingkar mungkar, keburukan. Di rumah pangerannya ada berita kalau ternyata dia simpan minuman keras. Memang begitu informasinya. Dikasih surat 1 tidak mau dengar, surat 2 tidak mau dengar, ketiga akhirnya tim dari Hayy Bil Ma'ruf ini, kementerian sendiri naik ke temboknya, waktu masuk ditembak, mati di tempat. Diproses di pengadilan, ternyata ketangkap memang dia tembak secara pasti, keponakan Raja Fahad, gitu kan? Waktu itu raja beliau, gitu kan? Itu tetap kena kisos. Satu Saudi hibur, keponakan raja kena kisos. Rajanya sampai negosiasi sama ayahnya si anak laki-laki ini. Tolong maafin, apa saja yang kau minta bayar berapapun diahnya, dendanya kita bayar. Kata dia tidak bisa, darah anak saya balas darah. Ayahnya orang biasa. Sampai pengadilan putuskan diiklankan malam Jumat pangeran si fulan telah membunuh dengan menembak orang usia begini, disebutkan namanya, keturunan raja Saudi, gitu. Semua itu ponakan kakaknya dia, ibunya dia, kakak kandungnya Raja Fahad. Maka yang terjadi teman-teman sekalian apa? Di kisos, didatangkan di depan umum di Riyadh, di masjid. Yang duduk di sana ayahnya si anak yang dikiros dulu, ibunya si anak ini sudah pingsan. Ini anak-anak kesayangannya, pangeran. Langkah pertama akunya lewat, dia balik ke ayahnya itu anak laki-laki dia terdiam. Yang kedua balik terdiam. Ketiga pas angkat pedang si anaknya, anak itu angkat tangan. Maafin. Heboh satu Saudi. Sampai diwawancarai bapak itu, kenapa anda maafkan sekarang? Kenapa nggak maafin dari awal, gitu kan? Bisa negosiasi dapat dia dan dalam Islam boleh negosiasi dia untuk bayar rendah, gitu kan? Dia bilang kalau saya maafkan waktu itu, kalau saya maafkan karena dia, saya nggak butuh dia. Saya ingin ini tidak terulang di negara ini. Jadi walaupun dia pangeran, dia harus tahu dia kena shock terapi harus, gitu kan? Maka saya maafin dan saya tidak butuh dia. Itu terjadi. Banyak orang, jadi di Saudi itu ada tim, teman-teman sekalian. Tim pemerintah ini bukan main-main. Orang bisa menyebarkan isu karena di Indonesia ini dikemas ya. Saya sudah bilang teman-teman sekalian, kalau berhubungan dengan Mekah sama Madinah, apa saja pasti yang buruk diangkat, buruk-buruknya. Yang di sana kiblat-kiblat. Masalah kasus TKW diperkosa di Indonesia banyak pembantu diperkosa, banyak. Nggak pernah diangkat tuh. Banyak TKW kita yang berangkat ke Hong Kong, ke Jepang, itu jadi pelacur di sana. Muslimah, banyak fakta lapangannya. Saya pernah dipanggil ceramah di sana, gitu ya. Nggak pernah tuh diekspos. Kenapa yang di Saudi diekspos? Karena kiblat kita Mekah sama Madinah. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, Mekah, kehidupan Nabi SAW di Saudi itu kehidupan Nabi SAW di Madinah, adanya orang-orang munafikin. Pasti berarti dengan keyakinan orang munafik, karena Nabi sampai meninggal masih ada orang munafik di Madinah. Adanya orang Yahudi hidup bersama Nabi SAW, berarti ada interaksi sama orang kafir. Adanya sahabat yang berzina dirajam, ada sahabat yang minum khamr mabuk dicambuk, ada yang mencuri dipotong tangannya. Berarti akan ada, walaupun presiden kita doktor dari Madinah, ulama semua menterinya doktor juga alim ulama semuanya, tetap akan ada komunitas ini. Ada orang munafik, jangan heran namanya Muhammad Ahmad Yusuf, tapi luar biasa benci dengan Islam. Terjadi di zaman Nabi SAW. Pemimpin munafik namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Turun surah munafik kepada dia. Jadi ini tengah-tengah muslimin. Ada orang kafir, kita akan interaksi sama orang kafir. Jadi Saudi kalau menerima ekspor dari luar itu, Nabi SAW interaksi sama orang kafir. Sahabat belanja dari pasarnya orang-orang yang di Madinah, gitu kan? Ada orang sahabat yang berbuat dosa, zina dirajam, banyak hadis kan gitu. Ada perempuan yang dirajam, ada juga pernah perempuan yang ada laki-laki yang pernah mencuri, perempuan pernah mencuri namanya Fatimah lalu dipotong tangannya. Kemudian ada juga yang pernah berzina dicambuk, ada yang pernah mabuk dicambuk, gitu kan? Bahkan di zaman Umar bin Khattab itu menyebar maksiat. Umar bin Khattab khalifah yang sangat tegas. Tapi di zaman beliau melipat gandakan double cambukan bagi orang mabuk yang 40 menjadi 80, double, gitu kan? Karena banyaknya orang yang mabuk pada saat itu. Padahal Umar bin Khattab tidak tahu tegasnya, gitu kan?
Berarti ada 5 set. Yang keempat adalah orang beriman, dan ini yang komunitas terbesar. Maka 3 golongan tadi teredam dengan adanya satu ini. Artinya begini, Saudi sekarang pemerintahannya kita masih ada Mekah sama Madinah, kita hormati karena ini. Negaranya masih menjalankan hukum Islam, gitu kan? Paling tidak ada karaoke, nggak ada bioskop, nggak ada tempat hiburan yang kayak Indonesia, nggak ada. Saudi ada satu Saudi pun. Tapi bukan berarti lepas daripada dosa, ada dosa. Di zaman Nabi aja, Nabi masih hidup, ada orang besinya di raja, apalagi sekarang. Gitu ya. Ada orang di Saudi teman-teman sekalian yang belum pernah haji, ada. Tinggal naik mobil menyeberang ke Mekah, tapi ya haji, ada. Jadi ada kesalahan-kesalahan dan mereka punya tim. Tapi khusus masalah kisos itu nggak sembarangan. Saya tahu betul di sana. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh itu karena membela diri karena itu, Saudi nggak akan semudah itu. Kalau anak raja saja bisa dihukum, pangeran, apalagi kalau orang biasa. Biasanya ini isu yang dilempar seakan-akan Saudi sengaja membalimi orang kita supaya heboh, gitu ya. Setelah TKW ditutup ke Saudi, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Iran sekarang mengajukan agar TKW Indonesia berangkat ke Iran. Akhirnya membeludak pemberangkatan dari negara-negara kafir. Saya waktu dipanggil ke Hong Kong, ada 100.000 orang TKW kita di sana, 100.000 orang perempuan. Itu kerja bersih patung-patungnya orang sana, gitu kan? Bekerja di klub malam, bekerja di tempat-tempat maksiat. Nah, coba lihat efeknya. Pada saat mereka ke Saudi, kita selalu menyoroti 1-2 orang yang seperti ini dengan kisos, gitu kan? Atau mungkin diperkosa 1-2 orang, itu yang kita sorotin. Kita lupa waktu ketangkap TKI kita di Jeddah yang tidak punya izin, itu jumlahnya 9.000 orang. Tidak ada izin tinggalnya. Tinggal sana sudah 10 tahun. Di Indonesia sudah beli tanah banyak, gitu kan? Banyak tuh. Ada juga itu yang tidak izin ya. Mereka ini dipulangkan. Itu baru satu kota Jeddah, belum kota-kota yang lain. Sudah 9.000 orang. Ada juga satu sekolah seminari, kalau teman-teman belum tahu di Jawa Barat, saya lupa namanya, sekolah kristenisasi. Itu sekolah dan yayasan sosial di Jawa Barat. Ya. Itu terbesar di Asia Tenggara. Dulu niatnya mengkristenkan Indonesia, suka membagi-bagi sembako. Waktu dibuka TKI ke Saudi, berhenti, tutup tuh yayasan tuh. Karena dia bagi-bagi Indomie, dia bagi susu, nggak ada yang terima. Ada isi yang lain. Dosen saya di Madinah, Dr. Sulaiman Rohaili, dan ada banyak kisah seperti ini. Waktu datang TKW dari Indonesia kerja di sana, kita tahu dalam agama Islam boleh orang punya pembantu. Nabi SAW punya pembantu, yang lainnya punya pembantu. Antum punya di sini juga bisa punya pembantu di rumah, gitu kan? Yang penting ada hukum-hukum syar'i di sini. Tentu kita bicara masalah sekarang ruang itu ada di orang berangkat dari Jawa Barat, orang kita ini tidak ngerti ngaji, nggak tutup aurat, cuma pakai jilbab biasa. 2 tahun pulang hafal berapa juz Al-Quran, hafal sekian banyak ratus hadis, dan bisa menjadi dai di kampungnya. Nah, waktu dia pulang, gitu kan, gajinya pun tidak dikasih sama Dr. Sulaiman Rohaili. Beliau mengatakan, dan ini saya tahu karena seperti kakak saya sendiri, saya anggap beliau sebagai kakak saya, yang pernah tabligh akbar di Masjid Istiqlal waktu itu kan, sama teman-teman Roja. Maka saya tahu sendiri, dia bilang sama orang kita ini, kamu pulang ke Indonesia, jangan kamu bawa gaji kamu 2 tahun saya simpan ini. 2 minggu lagi saya akan datang bawa langsung ke rumah kamu. Karena kalau kamu bawa di bandara Jakarta, jangan diambil oleh orang-orang. Dan benar tuh, diambil banyak TKW kita, dirampas hasil kerjanya. Gak pernah diekspos tuh kan. Berapa banyak yang diambil uang hasil kerja mereka, kesian, ditipu dan seterusnya. Lalu 2 minggu datang bawa ke rumahnya, dibawa sendiri uang kamu, gaji kamu. Dan banyak orang kita yang seperti ini. Sayangnya, waktu sedang disorotin masalah adanya TKW kita yang sempat dikisos atau sempat ada diperkosa 1-2 orang ini, itu tidak sportif diantar, dilupain yang ribuan orang. Pernah satu kali saya sempat mendapat berita ada seorang pengacara wanita di Jakarta ini muslimah tapi tidak pakai jilbab. Subhanallah. Saya dapat statementnya dia mengatakan di koran, kita harus sportif melihat kejadian seperti ini. Masa kita dengan 1-2 orang kejadian orang kita yang terdolimi pun, kalau kita anggap terdolimi di Saudi, lalu kita anggap satu Saudi semuanya buruk, kita lupain kebaikan-kebaikan orang. Padahal banyak ribuan orang kita di sana yang kerja dapat penghasilan tapi tidak ada masalah. Kenapa kok disorotin? Sementara orang-orang kita yang pergi ke Australia, pergi ke negara-negara non-muslim, mereka banyak tertindas tapi mereka tidak dibahas tuh, gitu kan? Kok bisa sampai seperti ini? Gitu? Jadi menurut saya dari panjang lebar yang saya sampaikan teman-teman sekalian, saya bukan membela, tapi yang saya tahu ya, dari majelis itu di rumah Allah, tugas saya harus jujur menyampaikan apa adanya sebagai dalil. Bukan membela Saudi, tapi saya membahasakan bahwasanya Saudi ini yang selalu disorotin dan penyorotannya ada kiblat Mekah dan Madinah. Apa saja? Kalau salah kita katakan salah, tapi saya tahu khusus tim kisos ini yang main-main.
Ini betul-betul mereka punya kementerian sendiri, ya, dan itu keputusan mutlak, tidak boleh main-main. Dan kalau ada alasan bahwasanya dia membela dirinya sehingga dia lalu tetap dikisah, itu nggak benar. Saya yakin tidak benar. Ini pasti karena permasalahan dia menyerang ya tuannya sendiri, maka jadi masalah buat dia. Berapa banyak tuannya yang mengganggu pembantunya malah dia dihukum. Banyak kasus di Saudi, banyak sekali dilaporkan lalu kemudian dihukum, ya, di penjara, disuruh denda sekian banyak orang-orang itu dapat denda, dapat hasil bayaran dari pemerintah Saudi karena tuan-tuannya ada yang tidak benar. Itu banyak terjadi, banyak sekali, tapi tidak pernah diekspos kan, seperti itu. Ini yang saya tahu.